Renungan Kefas, Selasa 11 April 2023. 3 tahap pekerjaan Kristus. Roma pasal 1 ayat 3-4 berkata, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kristus berinkarnasi menjadi seorang manusia. Kemudian, dia hidup di bumi selama 33,5 tahun. Dia mati di atas salib, dan penyalibannya mengakhiri tahap inkarnasinya. Penyalibannya membawa dia ke dalam tahap yang lain. Setelah kematiannya, dia bangkit dan masuk ke dalam tahap inklusi. Dalam tahap ini, Kristus adalah Roh yang al-muhid. Dia sekarang adalah Allah, manusia, dan juga Roh pemberi hayat yang al-muhid. Menurut daging, Kristus adalah Adam yang akhir. Kemudian, sebagai Adam yang akhir, dia menjadi Roh pemberi hayat. Kitab Wahyu memperlihatkan bahwa sebagai Roh pemberi hayat, dia menjadi Roh yang diperkuat 7 ganda. Kita menyebut 3 tahap Kristus di atas sebagai 3I: inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi. Dalam tahap inkarnasinya, Kristus membawa Allah yang tak terbatas ke dalam manusia yang terbatas. Dia menyatukan dan membaurkan Allah Tritunggal dengan manusia 3 bagian. Dan dia mengekspresikan dalam keinsaniannya Allah yang berlimpah dalam atributnya yang kaya melalui kebajikannya yang harum. Akhirnya, dia naik ke atas salib untuk menyelesaikan penebusan yuridisnya yang al-muhid. Kebanyakan orang Kristen hanya mengatakan bahwa Kristus mati di atas salib bagi dosa-dosa kita, agar kita bisa diampuni Allah. Ini benar, tetapi kita perlu maju melihat kematian Kristus di atas salib bagi penebusan kita dalam makna yang lebih dalam. Kristus mati di atas salib untuk mengakhiri semua hal dari ciptaan lama. Dia juga menebus semua hal yang diciptakan Allah dan jatuh dalam dosa. Di atas salib, dia menciptakan, menunaskan manusia baru dengan elemen ilahinya. Efesus 2 ayat 15 mengatakan bahwa Kristus di dalam dirinya sendiri menciptakan baik orang Yahudi maupun orang kafir menjadi satu manusia baru. Semua ini meletakkan fondasi bagi keselamatan organiknya, penebusannya yang yuridis, dan menjadi fondasi digenapkan melalui kematiannya. Lalu kematiannya membawa dia masuk ke dalam kebangkitan, agar dia melaksanakan keselamatan organiknya. Lebih lanjut, penebusan yuridisnya tidak hanya satu fondasi, tetapi juga prosedur
untuk mencapai ministrinya dalam tahap inklusinya. Terang hari ini, apakah yang Kristus genapkan dalam tahap inkarnasinya? Bagaimana Kristus mengakhiri setiap manusia lama kita? Doa hari ini, Allah Tritunggal yang dalam Kristus hari ini hidup di dalam kita. Allah yang limpah lengkap ini menjadi sumber segala berkat rohani untuk kita nikmati dan untuk kita bagikan kepada setiap orang.